Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah mengatakan, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ini keyakinan orang mukmin yang beriman kepada Allah, Allah berada di atas arsy. Dan ini keyakinan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari zaman para sahabat. Hadis yang sahih, hadis yang sahih. Nabi bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak wanita itu menjawab, "Fis sama," di langit. Maksud di langit, di atas langit sana, bukan di dalam langit, yaitu Allah lebih kecil daripada langit. Itu pemahaman manusia. Nabi mengatakan, ini budak wanita yang mukminah, merdekakan. Maka Allah di atas arsy. Rabb kita tidak bersama kita di mana-mana. Rabb kita di atas arsy. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dan ketika budak wanita itu mengatakan bahwa Allah di langit, Nabi mengatakan ini wanita yang mukminah. Di musim haji, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah saya telah menyampaikan agama Allah?" Para sahabat menjawab, "Benar, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan agama Allah." Rasulullah nunjuk ke atas. Jadi telunjuk beliau diarahkan ke atas. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkannya ke bawah sambil mengatakan, "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan. Ditunjuk ke atas. Ya Allah, saksikan. Ini yang tadi dikatakan oleh Ustaz Abu Zubair. Kita menengadah ke atas. Fitrah kita menuju atas. Allah di atas arsy. Adapun yang bersama-sama kita seperti yang difahami adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang ada di zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh menghadap Allah untuk mengambil perintah salat. Kemana dibawa oleh malaikat Jibril? Ke atas. Menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, dan seterusnya. Ke atas. Fir'aun ketika ingin mencari Robnya Musa, kemana Fir'aun pergi? Ke atas. "Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan tinggi ke atas. Aku ingin bertemu dengan Robnya Musa." Itu artinya Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, "Robku ada di atas." Maka aneh kalau umat Islam sekarang tidak mau meyakini Robnya di atas. Di atas bagaimana? Kita tidak tahu bagaimana. Dan jangan difahami dengan logika manusia. Rob di atas arsy, raja di atas singgasana, berarti singgasananya lebih besar daripada raja. Singgasana tidak ada, rajanya jatuh. Itu raja dunia, Mas. Itu raja makhluk. Kita sudah berbicara tentang Khalik yang bukan lagi makhluk. Maka ketika kita meyakini Allah di atas arsy, tidak boleh kita yakini seperti pemahaman kita sebagai makhluk, raja di atas arsy, raja di atas singgasana. Karena mana arsy singgasana? Allah di atas arsy. Dan Allah tidak membutuhkan arsy. Bahkan arsy yang membutuhkan Allah. Allah sudah ada sebelum arsy ada. Allah tidak butuh siapapun. Allah tidak butuh apapun. Namun bagaimana keberadaan Allah di atas, Allah yang maha tahu. Tentang bagaimana kaifiatnya, Allah yang maha tahu. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Dan Rasulullah tidak pernah berbicara bagaimana kaifiat Allah di atas arsy. Akan tapi kita mengimani bahwa Allah di atas arsy. Karena Allah yang mengatakan. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kata mereka nggak bisa. Nggak bisa. Di atas arsy itu artinya sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Nggak bisa. Jadi apa arti istawa? Istawa artinya istaula, menguasai arsy. Mereka rubah maknanya. Yang istawa secara makna bahasa Arab berada di atas. Ala wartafa'. Tinggi di atas arsy. Tapi mereka rubah maknanya. Yang bisa kami fahami, menguasai. Ya akhi, kalau antum katakan di atas arsy, antum katakan sama dengan makhluk, lalu antum pindahkan maknanya kepada menguasai, bukankah makhluk juga menguasai? Lalu mau lari kemana antum? Berarti masih sama antara Allah dengan makhluk. Allah menguasai arsy, makhluk menguasai arsy. Oh, beda antara menguasai Allah dengan menguasai makhluk.
Ya udah, kenapa tidak dari awal aja sebut beda istiwa Allah dengan istiwa makhluk? Kenapa harus lari dulu baru kemudian membedakan antara Allah dengan makhluk? Sama dengan tangan, nggak bisa diyakini Allah punya tangan. Kenapa? Karena sama dengan makhluk. Jadi tangan apa maknanya? Kekuasaan. Makhluk juga punya kekuasaan, Mas. Berarti sama kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Oh, nggak sama. Makhluk lain kekuasaannya, Allah lain. Kenapa tidak dari awal aja? Tangan Allah lain, tangan makhluk lain. Kenapa lari dulu baru kemudian membedakan antara Allah dengan makhluk? Allah yang mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Allah yang mengatakan kepada iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan, kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Kenapa harus lari dulu kepada kekuasaan baru kemudian antum katakan beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk? Kenapa dari awal katakan beda tangan Allah dengan tangan makhluk? Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu perbuatan haram. Akan tapi kita tidak mau mentakwil dulu baru kemudian membuat perbedaan antara Allah dengan makhluk. Yang lebih tahu Allah itu sendiri. Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Istri Nabi tercinta Zainab berkata, kalian ini, kepada istri-istri Nabi yang lainnya, yang menikahkan kalian orang tua kalian, sementara yang menikahkan saya Allah dari atas langit yang ketujuh. Itu istri Nabi loh. Istri Nabi mengatakan itu. Karena Zainab binti Jahash Allah nikahkan dengan Allah turunkan Al-Quran, thumma zawwajnakaha, kemudian kami nikahkan dia dengan engkau. Allah yang langsung menikahkan Nabi Muhammad dengan Zainab. Kata Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, orang tua kalian, wali kalian, sementara aku yang menikahkan engkau Allah dari atas langit yang ketujuh. Maka anda wahai para ustadz yang belum yakin, anda wahai para muslim yang belum yakin bahwa Allah di atas arsy, Allah yang mengatakan Allah di atas arsy, mau kemana kita?